Ya, welcome back on Science on Tech Channel, teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan serial Golang Basics kita ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian instalasi Go Programming Language di laptop teman-teman. Nah, silakan teman-teman kunjungi situs resmi dari Golang ya, go.dev. Nah, di sini sebenarnya kalau teman-teman mau pelajari lebih detail ya, teman-teman bisa baca apa yang gue share kemarin ya, mulai dari untuk apa Go dibuat gitu ya, terus ada historical Go dibuat gitu ya, terus ada use case Golang dipakai untuk apa. Nah, ini ada di sini semuanya lengkap. Nah, sekarang kita akan fokus pada cara instalasi Go di laptop teman-teman ya. Jadi silakan kunjungi go.dev lalu klik download ya. Setelah itu teman-teman akan diminta untuk memilih ya Golang yang mana yang harus download. Nah, ini silakan teman-teman cocokkan dengan OS yang teman-teman gunakan gitu ya di laptop atau di PC teman-teman. Oke, apakah menggunakan Windows, Apple atau Linux. Nah, khusus untuk yang macOS, teman-teman harus nyocokkan kembali dengan tipe prosesornya gitu ya. Apakah pakai M1 atau pakai Intel atau AMD gitu ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pakai M1 gitu ya, pilih yang arsitekturnya ARM 64 ya. Kalau yang Intel, cocokkan ke yang ini ya, yang x86-64. Oke. Itu aja sih gampang mudahnya ya. Nah, di sini juga ada untuk yang source. Nah, kalau teman-teman udah tahu ya cara compile program gitu ya, cara kompilasi program, teman-teman bisa cobain building from source ya. Teman-teman bisa belajar juga dari situ. Nah, tapi untuk pemula yang baru mau mulai programming, gue saranin cocokin aja OS-nya, terus langsung download. Nah, karena gue udah install Go dalam laptop gue, teman-teman, jadi pada saat gue sudah download dan jalankan program gitu ya, akan muncul seperti ini teman-teman, previous installations detected. Jadi nanti dia akan mencoba untuk mengoverride Golang yang udah terinstall di laptop gue gitu ya. Ini gue oke aja, terus nanti continue, terus nanti install aja. Karena gue nggak mau ngoverride Golang version gue gitu ya, gue akan cancel ini. Oke. Tapi intinya teman-teman download gitu ya, download ini, download apa namanya, pilih OS dan tipe prosesornya untuk yang macOS ya. Download, masuk sini, terus dibuka. Nah, nanti kalau gua gitu ya, tadi hasilnya harus nge-override Golang. Kalau teman-teman yang belum install Golang, tinggal dibaca aja instruksinya gitu ya. Nah, untuk ngecek apakah Golangnya sudah diinstalasi dengan benar atau enggak gitu ya, teman-teman tinggal buka terminal aja, atau buat yang pengguna Windows bisa buka CMD-nya ya, command prompt. Tinggal klik di logo Windows-nya ya, terus cari aja CMD gitu, ketik CMD, terus enter. Nanti kebuka tampilannya kurang lebih sama seperti ini gitu ya. Tinggal ketik aja Go version teman-teman. Nah, di sini langsung muncul Go versions-nya. Kalau sudah seperti ini berarti instalasi Go-nya sudah berhasil. Oke. Nah, instalasi berikutnya yang gua rekomendasikan teman-teman adalah kode editor ya, di mana teman-teman nanti akan ngoding, teman-teman akan coba bikin kode gitu ya menggunakan kode editor. Sebenarnya gitu ya, kalau teman-teman jump out dari bahasa pemrograman lain, gue yakin teman-teman udah pernah ngoding gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai IDE yang lain, misalkan pakai IntelliJ atau pakai Nano mungkin atau ya, atau pakai Vim gitu, teman-teman yang udah senior mungkin. Itu silahkan aja gitu. Ini buat teman-teman pemula, gue sarankan pakai VS Code aja. Ini uh, widely adopted ya, banyak sekali yang pakai ini dan sehingga teman-teman nanti ketika nyari tutorial yang lain juga nggak bingung gitu ya. Oke. Nah, juga sama teman-teman, silahkan kunjungi code.visualstudio.com/download. Teman-teman samakan juga OS-nya gitu ya dengan yang teman-teman pakai. Nah, khusus untuk apa namanya, macOS lagi-lagi ya, ada yang Apple Silicon, ada yang Intel chip. Nah, untuk yang lain juga sama ya, ada yang arsitekturnya x64 atau ARM64. Oke, silahkan cocokkan aja. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu, teman-teman cuma tahu OS-nya aja, diklik aja ini tombol downloadnya, nggak usah klik ininya ya, user installer atau system installer dan lain-lainnya ya. Cukup klik aja sih tombol download yang di atasnya aja, yang ini ya. Nah, yang ini. Oke. Nah, ketika teman-teman udah install, teman-teman akan bisa buka aplikasinya ya. Nah, ini seperti ini. Aplikasinya Visual Studio Code. Nah, langkah berikutnya yang pengen gue rekomendasikan ke teman-teman adalah klik ini teman-teman, klik ke menu extensions. Oke. Lalu ketik Go. Ya, ketik Go. Lalu pilih ini. Teman-teman install plugin untuk Visual Studio Code ya. Jadi plugin Go untuk Visual Studio Code. Oke, gue saranin teman-teman install ini juga.
supaya nanti teman-teman bisa dibantu sama kode editor ketika teman-teman ada typo gitu atau teman-teman nge-import package gitu nanti akan otomatis dilengkapi oleh si plugin ini gitu ya. Nah, buat teman-teman pemula juga ini sangat ngebantu buat bisa belajar lebih mudah ya. Karena kan Go itu kan easy to learn kan harusnya ya. Jadi ini juga ngebantu teman-teman pemula untuk bisa ngoding menggunakan Go nantinya. Oke, sekarang Go-nya sudah terinstall, terus VS Code-nya juga udah kita install ya. Terus plugin Go untuk VS Code-nya juga sudah terinstall juga ya, ini di sini. Nah, sekarang kita akan coba tulis program pertama kita yaitu program Hello World ya, seperti biasa ya. Caranya adalah teman-teman buka menu Explorer di sini, terus open folder. Nah, silakan teman-teman cari folder di mana teman-teman mau ngoding gitu ya. Misalkan gue di Documents, misalkan bikin examples misalkan di sini open. Oke, beres ya. Yes, terus new file. Nah, di Go itu ada semacam format awal ya. Jadi ketika teman-teman mau mulai ngoding ya, teman-teman harus bikin satu entry point ya untuk mengeksekusi program tersebut. Biasanya namanya main.go. Oke, main.go. Nah, untuk bikin program Hello World, ya nanti gue akan jelasin di bagian sendiri ya mengenai package. Tapi intinya untuk entry point kita namakan package-nya itu selalu main, teman-teman. Package main. Oke, dan ada satu function entry point, func main. Nah, function entry point ini gitu ya, function main ini disebut sebagai entry point teman-teman, di mana program akan mulai mengeksekusi dari sini, dari blok main ini. Oke, paham ya? Nah, sekarang from dot. Nah, ini salah satu plugin dari salah satu extensions Go ya tadi yang udah kita install gitu ya. Ini juga jadi bisa kita pakai gitu ya. Jadi misalkan kita pakai format gitu ya, format package fmt enter. Nah, ini langsung nambahin teman-teman. Oke, dari ekstensi si Go yang tadi kita udah install gitu ya. From dot println hello world. Oke. Sekarang tinggal silakan buka integrated terminalnya ya. Kalau teman-teman mau pakai terminal sendiri bisa, atau kalau teman-teman pemula mau ngikutin gue juga bisa. Klik ini di sini teman-teman. Klik di sini, terus pergi ke terminal. Oke. Terus tinggal go run main.go. Lihat, hello world. Berhasil ya, program pertama kita menggunakan bahasa pemrograman Go. Nah, buat teman-teman yang baru install extensions Go ya, extension Go. Terus teman-teman udah install ini, terus teman-teman create satu file Go pertama, biasanya akan ada muncul satu opsi di sini gitu ya untuk menginstal GoLinter namanya. Jadi dia akan ngelinter codingan kita gitu ya. Dia akan merapihkan codingan kita, dia juga akan bantu proses codingan kita gitu ya. Supaya teman-teman punya experience belajar Go yang lebih enak, lebih oke gitu ya. Silahkan diinstal aja GoLin-nya. Nah, biasanya kalau pertama kali diinstal itu muncul di sini gitu ya. Silahkan install aja. Get aja di sini. Oke, nah ini step pertama kita yaitu instalasi Go ya. Berikutnya kita akan masuk coba ngoding menggunakan Go. Oke.